wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rinda Anggur Antiko, NPM 24411086, kelas manajemen 24DX. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Human Resource Management Strategy and Analysis atau strategi dan analisis manajemen sumber daya manusia. Topik ini sangat penting karena dalam organisasi modern, manusia bukanlah lagi dianggap sebagai biaya, tetapi sebagai aset utama yang menentukan keberhasilan jangka panjang perusahaan. Saya akan bahas bagaimana strategi HR disusun, bagaimana analisis HR dilakukan, bagaimana keduanya berperan dalam mencapai tujuan organisasi. HRM Strategy Definition and Objective. Pertama, kita bahas dulu tentang HRM Strategy. Secara definisi, HRM Strategy adalah rencana jangka panjang untuk mengelola sumber daya manusia agar selaras dengan strategi bisnis perusahaan. Artinya, strategi HR tidak boleh berdiri sendiri, tapi harus mendukung visi misi dan tujuan organisasi. Tujuannya ada 3 hal. Yang pertama yaitu menyelaraskan HR dengan visi dan misi perusahaan. Yang kedua, mengembangkan kompetensi dan kemampuan karyawan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan keunggulan bersaing perusahaan. Contoh nyatanya yaitu seperti di perusahaan Unilever. Strategi HR-nya berfokus pada pengembangan talenta global. Program seperti Unilever Future Leaders dirancang untuk menyiapkan calon pemimpin masa depan yang sejalan dengan arah bisnis perusahaan. Jadi, HRM strategi bukan hanya soal perekrutan, tapi juga bagaimana membangun kemampuan jangka panjang karyawan agar mendukung arah bisnis. HRM strategi komponen. Selanjutnya, kita masuk ke komponen utama HRM strategi. Ada 6 komponen. Yang pertama yaitu workforce planning, yaitu perencanaan kebutuhan tenaga kerja agar jumlah dan keterampilan karyawan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Yang kedua yaitu ada talent acquisition, yaitu proses perekrutan dan seleksi untuk mendapatkan orang yang terbaik dan sesuai dengan perusahaan. Yang ketiga, training and development, pembelajaran dan pengembangan kemampuan karyawan. Yang keempat yaitu performance management, yaitu evaluasi kinerja untuk memastikan target tercapai. Yang kelima ada composition and benefit, pemberian gaji, bonus, dan insentif agar karyawan termotivasi. Yang keenam yaitu employee relation, yaitu menjaga komunikasi karyawan dan manajemen. Yaitu seperti perusahaan Starbucks. Starbucks sangat fokus pada training and development serta employee relation. Mereka melatih setiap barista agar memahami nilai pelayanan dan menciptakan hubungan kerja yang hangat. Hasilnya, loyalitas karyawan meningkat dan kualitas layanan konsisten di seluruh dunia. HRM Strategy Alignment. Strategi HR harus jalan dengan strategi bisnis. Jika perusahaan berfokus pada innovation, maka HR harus mendukung kreativitas, fleksibilitas, dan pengembangan. Sebaliknya, jika strategi bisnisnya menentukan cost efisiensi, maka HR perlu mengatur pelatihan dan motivasi yang meningkatkan efisiensi kerja. Contoh nyatanya seperti perusahaan Apple, fokus pada inovasi, maka mereka menekankan kepada perekrutan orang-orang kreatif dan memberi kebebasan berinovasi. Sementara Toyota yang berfokus pada efisiensi, memiliki HR yang disiplin dengan pelatihan Kaizen, perbaikan berkelanjutan. Jadi HR harus memahami arah bisnis agar bisa mendukungnya. HRM Analysis, Definition and Objective. Sekarang kita masuk ke bagian kedua yaitu HRM Analysis. HRM Analysis adalah proses sistematis untuk mengevaluasi sumber daya manusia agar strategi HR berjalan dengan efektif. Tujuannya yaitu mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja, menilai kompetensi karyawan, menentukan kesenjangan keterampilan, mengevaluasi kinerja organisasi secara keseluruhan. Contohnya yaitu seperti Telkom Indonesia, HR melakukan kompetensi mapping untuk menilai kemampuan karyawan terhadap kemampuan digitalisasi. Dari hasil analisis ini, mereka tahu pelatihan seperti computing atau data analisis mana yang paling dibutuhkan. Itu artinya analisis HR membantu perusahaan tetap relevan di tengah perubahan teknologi. HRM Analysis Type. Jadi jenis analisis dalam HRM meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu job analysis, menjelaskan tugas dan kualifikasi suatu pekerjaan. Yang kedua ada workforce analysis, yaitu menganalisis kebutuhan tenaga kerja sekarang dan di masa depan. Yang ketiga ada kompetensi analisis, yaitu mengidentifikasi keterampilan inti yang dimiliki dan dibutuhkan karyawan. Yang keempat yaitu
performance analysis, yaitu mengevaluasi hasil kerja melalui KPI atau Key Performance Indicator. Contoh nyatanya yaitu seperti Bank BCA. HR melakukan performance analysis untuk menilai efektif karyawan cabang melalui indikator seperti jumlah transaksi, kepuasan pelanggan, dan kecepatan pelayanan. Hasilnya digunakan untuk menentukan promo dan pelatihan tambahan. Tools for HRM Analysis. Dalam melakukan analisis HR, ada beberapa alat atau metode untuk digunakan. Yang pertama yaitu SWOT analysis, untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sumber daya manusia. Yang kedua yaitu ada HR scorecard, untuk mengukur kontribusi HR terhadap strategi bisnis. Yang kedua ada HR metric, misalnya turnover rate, tingkat absensi, ROI, pelatihan, dan sebagainya. Yang keempat yaitu ada benchmarking, membandingkan praktik HR perusahaan dengan standar industri terbaik. Contoh nyatanya yaitu seperti Google. Google menggunakan people analysis, yaitu bentuk HR scorecard, canggih untuk mengukur kepuasan, produktivitas, dan efektivitas kebijakan HR. Hasilnya membantu mereka memperbaiki sistem kerja, mengukur jam kerja fleksibel, dan mempertahankan karyawan yang berkualitas tinggi. Benefit of HRM Strategy and Analysis. Jika HRM Strategy dan HRM Analysis diterapkan dengan baik, ada banyak manfaat yang bisa didapatkan. Yang pertama yaitu pengelolaan SDM. Pengelolaan sumber daya manusia menjadi lebih efisien. Yang kedua, retensi dan motivasi karyawan meningkat. Yang ketiga yaitu perencanaan tenaga kerja lebih akurat. Yang keempat, keunggulan kompetitif perusahaan semakin kuat. Contoh nyatanya seperti PT Astra International. PT Astra International memiliki sistem HR yang sangat terintegritas, mulai dari perencanaan tenaga kerja hingga pengembangan karir. Hasilnya, banyak karyawan yang bertahan lama dan berkembang menjadi pemimpin di berbagai unit bisnis. Challenge, tentu saja ada tantangan besar dalam menerapkan strategi dan analisis HR seperti perubahan teknologi yang cepat, persaingan global dalam mencari talenta terbaik, harapan generasi muda seperti Gen Z yang ingin fleksibilitas kerja, adanya sistem kerja hybrid atau remote yang memerlukan adaptasi. Contohnya itu seperti selama pandemi COVID-19, banyak perusahaan seperti Microsoft dan Gojek harus mengubah strategi HR-nya agar bisa beradaptasi dengan kerja jarak jauh. Mereka menciptakan sistem kerja fleksibel, namun tetap menjaga produktivitas lewat digital HR tools. Sebagai kesimpulan, HRM strategi memberikan arah bagi pengelolaan sumber daya manusia agar sejalan dengan bisnis, sedangkan HRM analisis memberikan data dan evaluasi untuk memastikan strategi tersebut efektif. Keduanya saling melengkapi dan menciptakan tenaga kerja yang produktif, kompetitif, dan juga selaras dengan tujuan organisasi.